Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Budi Lestari, NIM 18133100025 atau NPM 025, nomor absen 06, kelas A2 Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang investasi obligasi dan akan membahas soal 16.5 yang soalnya adalah PT Pemuda mempunyai beberapa investasi di sekuritas yang mulai dilakukan sejak 2015. Berikut adalah keuntungan dan kerugian yang diakui oleh investasi sekuritas diperdagangkan selama 2014, 2015, 2016. Keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi pada tahun 2014 sebesar 45 juta. Terus pada tahun 2015 terjadi kerugian sebesar 65 juta. Terus pada 2016 terjadi keuntungan sebesar 42 juta. Selanjutnya, kerugian belum terrealisasi dari perubahan nilai wajar sebesar kerugian 75 juta pada tahun 2015. Terus pada tahun 2015 tidak terjadi kerugian maupun keuntungan. Terus pada tahun 2016 terjadi kerugian sebesar 90 juta. Selanjutnya, keuntungan belum terrealisasi dan perubahan nilai wajar. Pada tahun 2015 tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi selisih, jadi 0. Terus pada tahun 2015 terjadi keuntungan sebesar 30 juta rupiah dan pada 2016 tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi peningkatan maupun penurunan, jadi 0. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2017, berikut adalah investasi di sekuritas diperdagangkan yang dimiliki perusahaan. Yang pertama, saham biasa pada PT Bina sebanyak 15.000 lembar, terus harga perolehannya sebesar 1.350 juta rupiah. Yang kedua, saham preferred pada PT Lira sebanyak 20.000 lembar, harga perolehannya 650 juta. Yang ketiga, obligasi konversi PT Damai sebanyak 100.000 lembar, harga perolehannya 345 juta. Terus selama tahun 2017 terjadi beberapa transaksi seperti 1. Perusahaan menjual 50.000 lembar saham PT Bina dengan harga jual 510 juta. Yang kedua, membeli 10.000 lembar saham PT Harapan seharga 12.000 per lembar. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2017, nilai wajar dari investasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham biasa PT Bina sebesar 8.400 per lembar. Yang kedua, saham preferen PT Lira sebesar 33.000 per lembar. Yang ketiga, obligasi konversi pada PT Damai sebesar 3.060 rupiah per lembar. Yang keempat, saham biasa PT Harpa sebesar 12.600 per lembar. Dari soal itu diminta untuk 1. Beberapa nilai wajar dari semua investasi di sekuritas diperdagangkan per 31 Desember 2017. Yang kedua, buatlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan per 31 Desember. Jawab dari pertanyaan nomor 1 ya. Berapa nilai wajar dari semua investasi di sekuritas diperdagangkan per 31 Desember 2017? Nah, di sini kan ada 4 investasi yang terdiri dari saham PT Bina, PT Lira, PT Damai, dan PT Harpa. Untuk melihat harga perolehan tadi sudah dijelaskan, di soal tadi sudah dicantumkan, yaitu harga perolehan PT Bina sebesar 1.350 juta rupiah. Untuk mencari nilai wajar, yaitu harga per lembar saham pada saat per 31 Desember 2017 dikalikan dengan jumlah saham yang dimiliki. Ini ya yang saya bahas nomor 1, PT Bina. PT Bina memiliki 15.000 lembar saham dikalikan dengan
dikalikan dengan harga per lembar saham yaitu 8.400. Jadi 15.000 lembar dikalikan 8.400 hasilnya 1.260.000.000 rupiah. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Yaitu caranya dengan harga perolehan dikurangi nilai wajar, yaitu pada PT Bina 1.350.000.000 dikurangi 1.260.000.000 hasilnya adalah 90 juta. Yaitu berlaku untuk selanjutnya ya. Rumusnya sama untuk mencari nilai wajar suatu harga saham dan keuntungan dan kerugian. Selanjutnya totalnya adalah penjumlahan dari harga perolehan itu adalah 2.445 juta, dan nilai wajar itu adalah penjumlahan dari semua investasi. Nilai wajar itu adalah 2.352 juta rupiah. Terus total keuntungannya adalah 93 juta rupiah. Saldo penjualan periode sebelumnya itu kosong. Terus penyesuaian nilai wajar adalah 93 juta rupiah. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2017. Yang pertama, penjualan investasi. Terdapat 3 akun, yaitu kas, investasi saham, dan keuntungan saham. Kas di sisi debit sebesar 25.500.000.000. Terus investasi saham di sisi kredit sebesar 1.350.000.000 rupiah. Terus keuntungan penjualan investasi di sisi kredit sebesar 24.150.000.000. Terus yang kedua, pembelian investasi. Tadi kan ada pembelian investasi PT Harpa kan, itu terdapat 2 akun, yaitu investasi saham sebesar 120 juta, yaitu tadi perkalian antara jumlah sahamnya 10.000 lembar dikali 12.000 menghasilkan 120 juta. Jadi investasi saham di sisi debit sebesar 120 juta dan kas di sisi kredit sebesar 123 juta. Terus yang jurnal ketiga, penyesuaian nilai wajar. Itu terdapat 2 akun, yaitu investasi saham dan keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Investasi saham di sisi debit sebesar 93 juta, terdapat tadi di tabel yang tadi penyesuaian nilai wajar. Nah, itu dimasukkan nanti di penyesuaian nilai wajar tersebut. Nah, saya ulangi ya, investasi saham di sisi debit sebesar 93 juta, terus keuntungan atau kerugian belum terrealisasi di sisi kredit sebesar 93 juta, diperoleh dari tabel tadi yang sudah dihitung penjumlahan total dari keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Memori ponsel hampir. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keringetan apa ya?